Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Saudari Bitong, sepertinya ada seseorang di sana. Tepat ketika Cukuangseng sedang berjaga, suara gadis yang jelas menyenangkan tiba-tiba terdengar. Pergi dan lihat, suara seorang pria terdengar, dan kemudian selusin sosok datang ke arah Cukuangseng. Melihat pemandangan ini, Cukuangseng mengedapkan pedang raksasa di tangannya. Namun, gelombang pusing di benaknya masih membuatnya jatuh ke tanah. Dalam keadaan ini, aku hanya bisa pasrah pada takdir. Dia meletakkan pedang es raksasa di tangannya, menutup matanya, lalu berpura-pura pingsan. Mengingat situasinya saat ini, mempertahankan keadaan tidak sadar ini akan memungkinkan dia untuk lebih memastikan realitas lawannya. Saudari Bitong, memang ada seseorang di sana. Seseorang gadis berpakaian hijau dengan lonceng melingkar di pergelangan tangannya, datang melompat-lompat. Ketika dia melihat Cukuangseng yang pingsan, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya yang indah saat berkata, "Orang ini sepertinya terluka parah. Haruskah kita membawanya kembali ke klan?" Mendengar ini, seorang wanita berbaju ungu datang. Dia mengenakan rok pendek, memperlihatkan sepasang paha lurus ramping, dengan kulit kencang bersinar dengan perunggu. Ini adalah kucing liar. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening. Situasi klan mereka saat ini sedang istimewa. Tidak pantas membawa seorang asing kembali dengan gegabah. Saudari Bitong, orang ini pada pandangan pertama dia asing bagi kita. Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh kota Tiandu untuk memata-matai klan kita. Mengapa kita tidak meninggalkannya di sini saja dan membiarkannya mati sendiri? Seorang pria berpakaian putih berkata dengan lantang. Mendengar kata-kata ini, gadis berbaju hijau itu tiba-tiba cemberut lalu berkata tidak puas. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan saudara baik. Saudara ini tampaknya adalah orang yang baik pada pandangan pertama. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata dikirim oleh kota racun? Cukuangseng dalam hati tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Ketika dia mendengar penjelasan ini, apakah aku terlihat sangat baik? Saudari Bitong, apakah Yoor benar? Gadis itu menoleh ke arah wanita berbaju ungu dan bertanya dengan polos. Wanita berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di mata gadis ini, apakah ada orang yang jahat? Bawa dia kembali dulu. Orang ini terluka parah. Jika ada masalah, kita dapat dengan mudah menahannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa anak muda datang mengangkat Cukuangseng. Melihat hal ini, pria berbaju putih langsung menunjukkan ketidaksenangan. Bagaimana bisa seseorang yang tidak dikenal asal-usulnya bisa dibawa kembali ke klannya sesuka hati? Namun, karena status wanita berbaju ungu, dia hanya bisa menyimpan pemikiran tersebut di dalam hatinya dan tak berani membantah. Jika aku menemukan sesuatu yang tidak biasa, aku akan langsung membunuhnya. Pria berbaju itu tuh menatap Cukuangseng yang tidak sadarkan diri dan diam-diam mencibir. Dengan kekuatan tingkat kelima Alang Tome, dia adalah salah satu orang teratas di antara generasi muda klan mereka. Jadi di matanya, dia cukup percaya diri untuk mengatakan sesuatu. Cukuangseng akhirnya dibawa ke dalam kereta. Secara alami, dia dapat dengan jelas merasakan dinginnya pria berbaju putih. Tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa memperdulikannya? Sekalipun kekuatannya sangat berkurang saat ini, mudah untuk membunuh pria berbaju putih. Ayo kembali ke klan, lihat Cukuangseng diatur dengan baik. Wanita berbaju itu melambaikan tangannya, lalu pergi. Mendengar ini, yang lainnya segera mengikuti, menuju kedalaman padang rumput. Setelah berjalan lebih dari selama 3 hari,
rombongan berhenti di tepi sungai. Wanita berbaju ungu itu berjongkok di tepi sungai. Dia mengulurkan tangan untuk menampung air dan meminumnya. Dengan 1 hari tersisa, kita bisa kembali ke klan. Dia menyeka noda air dari mulutnya saat berkata. Mendengar hal tersebut, gadis bernama Yoar tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah sekian lama berkelana, mereka akhirnya bisa kembali ke klannya. Hati-hati, wajah wanita berbaju ungu tiba-tiba berubah, dan dia mengulurkan tangannya untuk menarik Yoar. Sebuah anak panah tajam ditembakkan dari kejauhan, dan jatuh ke tempat Yoar berdiri sebelumnya. Ekor anak panahnya bergetar. Yoar melihat racun yang dioleskan ke ujung panah dan menjadi pucat. Jika panah itu mengenainya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia dari kota Tiandu. Wanita cantik berbaju ungu itu memasang wajah serius. Mereka diam-diam bisa menyerang orang dengan metode kejam seperti itu. Pastilah para bajingan dari kota Tiandu. Di atas langit, suara angin yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dan anak panah lebat terlibat melesat dari kejauhan, menutupi wanita berpakaian ungu dan lainnya. Musuh datang, teriak wanita berpakaian ungu itu. Dia mengepalkan tangan kosongnya, dan pedang panjang berwarna ungu muncul. Pedang panjang itu menari-nari, dan anak panah tajam terpotong di tempat. Dalam waktu kurang setengah jam, hampir 1000 anak panah racun yang patah bertumpukan di tanah. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari wanita tertua klan Biyun, dia tidak terkena panah beracun. Terdengar tawa kecil dan seorang pria berjalan dari jauh. Di belakangnya ada lebih dari selusin pria berbaju hitam. Tuan muda kota racun. Wajah cantik Bitong berubah. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berkata dengan dingin. Ini adalah wilayah suku Biyun saya. Jika kamu kurang ajar dari sini, saya khawatir kamu tidak akan bisa kembali ke kota Tiandu. Tuan muda racun tersenyum tipis dan berkata, Nona Bitong, mungkin salah paham. Tuan muda ini di sini hanya untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Ada apa? Bagaimana mungkin dia tidak memahami karakter kejam dari tuan muda beracun itu? Meski dia tampak baik, dia akan membunuh mereka kapan saja. Mendengar tuan muda itu tersenyum saat berkata, tolong suku Biyun bergabung dengan kota Tiandu kami. Di masa depan, dengan pelindungan kota Tiandu kami, tidak ada yang berani melakukan hal buruk padamu. Benar saja, saya dengar apa yang Tuan muda Du katakan. Setelah mengatakan ini, Bitong tiba-tiba menjadi dingin. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Pemimpin klan kami telah memperjelas sikapnya dan tidak akan bercampur dengan kota Tiandumu. Hehehe. Tuan muda Du tersenyum tipis lalu berkata, tak perlu dikatakan lagi. Para senior dari klan Biyun adalah semakin tua dan kehilangan energi anak muda. Kalau mereka terus bersikap konservatif seperti ini, hanya akan menghancurkan klan Biyun, bukan? Dia menatap Bitong dengan berkata dengan mata dingin. Bitong mengepalkan tangan gionya saat berkata, menyerah saja pada ide ini. Jika klan Biyun kami sedang mencari pasangan, kota Tiandu bukanlah satu-satunya. Jadi begitu, senyum di wajah tuan muda racun memudar. Dan sepasang pupil gelap bersinar dengan ekspresi dingin seperti ular berpisah. Sepertinya saya telah mengatakan semua hal baik. Apakah Anda akan meminum anggur sebagai hukuman? Jadi apa? Bitong mencibir. Kamu benar-benar bodoh. Tuan muda Du tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan selusin pria berbaju hitam bergegas keluar di belakangnya, mengelilingi Bitong dan yang lainnya. Bahwa mereka semua kembali. Saya ingin melihat apakah klan Biyun masih bisa menolak untuk bergabung dengan kota Tiandu. Di dalam gerbong, Cuku Angseng hanya bisa mengerutkan kening saat melihat orang-orang bertempur sengit antara kota Tiandu dan klan Biyun.
Tampaknya daerah ini tidak aman. Menurut niat kota Tiandu hari ini, dia seharusnya ingin mencaplok klan Biyun secara paksa. Hehehe, meskipun kekuatan Nona Bitong bagus, dia tetap bukan tandingan tuan muda ini. Tuan muda racun mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya yang ganas. Pedang panjang di tangan Bitong berada di palang, dan telapak tangan tuan muda Du membentur sebagian belakang pedang dengan keras. Kekuatan serangan balik yang dahsyat menghantam Bitong, menyebabkan Bitong mundur berulang kali, dan pedang panjang di tangannya semakin berdengung. Setelah menstabilkan tubuh yang halus, dia menoleh melihat ke arah lain. Hanya melihat bahwa pihaknya sudah berada dalam kondisi tidak menguntungkan di bawah pengepungan kota Tiandu. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Bitong ekspresi serius di wajahnya. Saat perhatiannya teralihkan, Tuan Muda Du langsung melampar telapak tangannya, lalu memukul bahu kiri tanpa ampun. Bitong langsung memuntahkan seteguk darah. Tubuh halusnya mundur berulang kali, dan wajah cantiknya menjadi sepucat kertas. Tuan Muda Racun ini sudah jauh lebih kuat darinya, tapi sekarang dia dipaksa menanggung serangan ini, dan dia langsung terluka parah. Sekarang, Nona Bitong, bisakah Anda mempertimbangkan kembali lamaran saya? Tuan Muda Racun tersenyum tipis dan berkata dengan ekspresi dingin di alisnya. Tidak mungkin. Bitong menggigit gigi peraknya saat berkata. Mendengar ini, Tuan Muda Racun memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih, dan semburan kekuatan hisap meledak, langsung menarik Yor. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat adegan ini, wajah cantik Bitong berubah. Tuan Muda Racun memainkan belati hitam di tangannya, membuat beberapa pukulan di leher Yor seputih salju, lalu berkata dengan nada ancaman. Mungkinkah Nona Bitong begitu kejam dan lebih memilih menolak kondisiku daripada menyelamatkan gadis kecil ini? Mendengar ini, wajah Bitong berubah menjadi hijau, dan sorot matanya sangat marah. Bajingan ini sebenarnya mengancamnya dengan Yor. Saudari Bitong, Yor tidak takut. Yor mengebalkan tangannya dan berkata tegas meskipun wajahnya pucat. Mendengar ini, ekspresi Bitong semakin berubah, dan terlihat jelas ada perang antara surga dan manusia di dalam hatinya. Hehehe. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu metodeku. Tuan Muda Racun mencibir, mengangkat belati di tangannya, dan langsung menusuk lengan Yor. Tidak, aku berjanji padamu, teriak Bitong mendesak. Sudah terlambat. Tuan Muda Racun itu tersenyum serius, dan menusukkan tanpa ampun dengan belati di tangannya. Ah, sakit. Yor menutup matanya rapat-rapat berteriak ngeri. Di dalam gerbong, Cuku Angseng terdiam, mendengar jeritan yang sangat menyedihkan itu. Tiba-tiba, kekuatan jiwa muncul. Apa yang terjadi? Ekspresi Tuan Muda Racun berubah saat dia menjatuhkan belati. Dia tiba-tiba terhalang oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk bergerak, bahkan setengah inci pun. Bitong juga tertegun sejenak. Menggapai belati di tangan Tuan Muda Racun tetap berada di udara dan tidak bisa jatuh. Ini adalah kekuatan spiritual. Ekspresi Tuan Muda Racun terkejut dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi ketakutan di matanya. Saya tidak tahu senior mana yang ada di sini. Saya harap Anda tidak mengganggu urusan kami dari kota Tiandu. Dengan kekuatan mental yang begitu kuat, kultivasi kekuatan mental pria misterius ini setidaknya berada di puncak tingkat kedua. Mendengar teriakan nyaringnya, pemuda kota Tiandu dan klan Biyun saling bertarung segera mundur. Lalu mereka melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Mungkinkah ada senior dengan tingkat tinggi kultivasinya yang bersembunyi di sini? Pergi. Di langit, cahaya spiritual berkedip-kedip, mengembun menjadi kata besar.
dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu darinya. Wajah Tuan Muda Racun berubah menjadi pucat. Bagaimana mungkin seorang senior dengan kekuatan mental yang begitu kuat bisa muncul di sini? Senior, kami orang-orang dari kota Tiandu. Saya ingin tahu, apakah kami bisa menjaga wajah kota Tiandu dan tidak ikut campur dalam masalah ini? Kamu tidak tahu apa yang baik atau yang salah. Sepertinya aku telah mengatakan semua hal baik. Apakah kamu akan meminum anggur yang enak daripada bersulang untukku? Sebuah suara yang dalam terdengar, yang membuat semua orang hadir terlihat aneh. Wajah Tuan Muda Racun itu bergerak-gerak. Bukankah ini yang baru saja dia katakan? Sekarang dia benar-benar menggunakan untuk dirinya sendiri. Karena senior ini telah mengatakan sesuatu yang baik. Baiklah, senior, Tuan Muda Racun menahan amarah di dalam hatinya saat berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan spiritual yang kuat menyapu darinya dan berubah menjadi telapak tangan spiritual yang besar, lalu menamparnya. Wajah Tuan Muda Racun berubah drastis dan dia melambaikan telapak tangannya berulang kali, menciptakan penghalang satu demi satu. Namun, saat telapak tangan spiritual itu jatuh, semua penghalangnya langsung hancur. Telapak tangan spiritual itu langsung menampar dada Tuan Muda Racun, menyebabkan dia muntah darah dan terpental mundur. Dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke sungai di sampingnya. Pergi, teriaknya dingin terdengar, menyebabkan semua orang dari kota Tiandu gemetar dan segera mundur. Saya, kota Tiandu akan mencatat kejadian hari ini. Tuan Muda Racun mengucapkan kata-kata kasar dan lari dengan panik. Di dalam gerbong, Cuku Angseng menutup mulutnya dengan tangannya dan terbatuk-batuk dengan keras. Aku benar-benar kehabisan tenaga sekarang. Dia menggelengkan kepalanya saat berkata sambil tersenyum masam. Setelah menggunakan sedikit energi mental, dadanya terasa bergejolak dan darahnya melonjak ke atas. Di luar, Bitong memandang orang-orang dari kota Tiandu yang mundur karena takut dengan keraguan di alisnya. Kenapa seorang senior dengan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba muncul di sini untuk membantu mereka? Terima kasih senior, dia berkata dengan sungguh-sungguh sambil melengkungkan tangannya ke dalam kehampaan. Namun, tidak ada tanggapan atas ucapan terima kasihnya untuk waktu yang lama. Melihat ini, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Aku baru saja menakuti Yor sampai mati. Yor menempuk dada kecilnya yang bergelombang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bitong menyentuh kepala kecilnya. Ekspresinya penuh keraguan. Senior misterius itu sepertinya sudah pergi. Tanpa sadar, dia melirik kereta tidak jauh dari sana, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Apakah itu ilusi? Bitong menggelengkan kepalanya. Sekarang, orang itu terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa mengerahkan kekuatan mental yang begitu kuat? Ayo kembali, dia melambaikan tangannya saat berkata dengan tegas. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan segera mengikuti. Saat ini, mereka hanya bisa memastikan keselamatannya sendiri dengan kembali ke klan secepat mungkin. Karena tidak ada yang tahu apakah orang-orang dari kota Tiandu akan membunuh seseorang sebagai balasan. Lagi pula, tidak setiap saat mereka seberuntung itu bisa bertemu dengan senior yang membantu mereka. Perjalanannya bergelombang, kali ini Cuku Angseng terbaring di kereta, benar-benar pingsan. Penggunaan kekuatan mental sebelumnya diperburuk lukanya yang sudah serius. Sekarang, dia bahkan tidak sebaik orang biasa. 1 hari kemudian, sebuah klan besar muncul di hadapan semua orang. Melihat pemandangan familiar, ekspresi tegang Bitong dengan lainnya langsung mengendur. Begitu mereka memasuki klan, mereka benar-benar merasa aman. Terima kasih.